Perkembangbiakan hewan ada dua cara, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan. Membelah diri. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu, seperti amoeba, protozoa, paramecium, dan virus. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Hewan bersel satu, seperti amoeba, mempunyai inti sel. Perkembangbiakan amoeba dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Setelah itu, diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Akhirnya terbentuklah dua sel amoeba baru. Kedua amoeba ini hidup mandiri dan akan membelah diri lagi. Selanjutnya, tunas. Calon anak muncul dari bagian samping tubuh. Lama-kelamaan, calon anak tersebut besar dan memisahkan diri. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Tahukah kamu hidra? Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hidra hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria. Cacing planaria merupakan cacing pipih. Planaria bisa kamu temukan di bawah bebatuan di sungai. Ukurannya sangat kecil. Jika kita potong salah satu bagian tubuhnya, potongan tubuh itu akan tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan generatif atau kawin pada hewan dikelompokkan menjadi tiga: hewan melahirkan atau vivipar, hewan bertelur atau ovipar, dan hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Yang pertama, hewan melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Ciri-ciri hewan vivipar: janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kehamilan. Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tarik pusar atau plasenta. Pertumbuhan janin relatif lambat. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan tubuh induk. Mempunyai daun telinga. Induk betina menyusui anaknya. Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Contoh hewan melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Yang kedua, hewan bertelur atau ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Ciri-ciri hewan ovipar: janin tumbuh di luar tubuh induk betina tetapi di dalam telur bercangkang. Janin memperoleh makanan dari cangkang makanan yang tersimpan dalam telur. Janin tumbuh relatif cepat. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Tidak mempunyai daun telinga. Tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Pernahkah kamu melihat isi telur ayam?
Isi telur ayam merupakan hasil pembuahan antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Ayam betina akan menghasilkan sel kelamin betina, disebut sel telur. Ayam jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan, disebut sel sperma. Pertemuan sel telur dan sperma terjadi melalui perkawinan antara hewan betina dan jantan. Setelah itu akan terjadi pembuahan dan terbentuklah zigot. Ayam jantan membuahi sel telur saat sel telur masih ada di dalam tubuh ayam betina. Pada hewan ini, zigot dilindungi oleh cangkang. Kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya yang disebut telur. Telur kemudian dierami sampai menetas. Masa mengerami pada ayam adalah 21 hari. Setelah melalui masa mengerami, telur ayam akan menetas. Kulit telur akan pecah dan akan keluar anak ayam yang sama dengan induknya. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan sebagainya. Yang ketiga, hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Anak buaya tumbuh di dalam telur semasa telur masih ada di perut induknya. Kemudian telur dikeluarkan, menetas, dan keluar anaknya. Hewan yang demikian disebut hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Contoh hewan yang termasuk ovovivipar antara lain kadal, buaya, beberapa jenis ular, dan ikan hiu. Banyak sekali contoh hewan yang berkembang biak, baik secara vegetatif atau tidak kawin, maupun secara generatif atau secara kawin. Anak-anak, pesan Bu Guru, jangan lupa rajin belajar dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan, semangat berprestasi. Wassalamualaikum.